Selamat pagi, Bu Marcelina Ira Sumiatan, selaku dosen pengampu mata kuliah biologi seluler K02. Kami dari kelompok 8 dengan anggota kelompok Serafina Areta Jaya dengan NIM 106-24022, Rauda Firdausi Kamila dengan NIM 106-24036, dan Hana Khairunisa dengan NIM 106-24038 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami yang kimia dan kaitannya dengan kerja pompa ion. Adapun presentasi ini akan dimulai oleh Hana. Kepada Hana dipersilahkan. Iskemia adalah kondisi ketika aliran darah ke suatu jaringan menurun atau terhenti. Dalam kondisi normal, oksigen digunakan sel untuk menghasilkan ATP. Nah, ATP ini dibutuhkan oleh pompa ion untuk menjaga keseimbangan ion dan stabilitas membran sel. Tetapi saat iskemia terjadi, suplai oksigen berkurang yang menyebabkan produksi ATP menurun. Sehingga pompa ion ini tidak bekerja secara optimal. Akibatnya keseimbangan ion terganggu dan juga ion kalsium masuk berlebihan ke dalam sel sehingga memicu kerusakan sel secara bertahap. Nah, kenapa kita harus mempelajari iskemia? Itu karena iskemia menyebabkan pompa ion tidak bekerja dengan baik karena sel kekurangan energi dalam bentuk ATP. Ketika ATP menurun, pompa ion itu tidak mampu mempertahankan keseimbangan ion secara normal. Nah, ketidakseimbangan ion ini akan merusak kondisi internal sel. Ion natrium dan juga kalsium menumpuk di dalam sel sehingga mengganggu fungsi membran dan juga metabolisme sel. Nah, mekanisme ini ternyata terjadi pada banyak penyakit serius seperti stroke atau juga serangan jantung, di mana si kondisi selnya ini terjadi secara cepat. Karena itu, pemahaman mekanisme ini membantu pengembangan terapi. Selanjutnya adalah transport aktif pompa ion, yakni yang pertama adalah pompa sodium potasium, yakni mekanismenya adalah yang pertama protein transport ini akan membuka ke arah intrasel, lalu akan mengikat 3 ion natrium, setelah itu akan terjadi fosforilasi ATP, di mana ATP ini akan menempelkan salah satu fosfatnya di protein transport, setelah itu protein transport yang telah mengikat fosfat ini akan mengubah konformasinya menjadi membuka ke arah ekstraseluler, lalu setelah itu akan melepaskan 3 ion natriumnya dan akan terjadi penempelan 2 ion kalium dari luar sel. Setelah itu, penempelan 2 ion kalium dari luar sel ini akan memicu terjadinya defosforilasi, sehingga gugus fosfat yang menempel pada protein transport ini akan terlepas dan akan menyebabkan konformasi protein transport sehingga akan membuka ke intraseluler atau ke dalam sel. Setelah itu akan melepaskan 2 ion kalium dan akan terjadi seperti semula. Jadi siklus seperti semula. Kemudian di sini ada kalsium pump atau pompa kalsium, yakni di mana sama terjadinya seperti pompa sodium potasium, di mana protein transport ini akan membuka ke intraseluler, lalu akan membuat ion kalsium menempel dan ATP, setelah itu terjadi fosforilasi, lalu fosforilasi ini akan menyebabkan perubahan konformasi dari protein transport, sehingga protein transport akan membuka ke ekstraseluler, lalu akan melepaskan ion kalsium dan akan terjadi defosforilasi sehingga konformasinya kembali seperti semula. Baik, untuk selanjutnya ada kondisi fisiologis versus patologis dari iskemia. Yang paling kiri atau myocardial iskemia. Di sini ada perbandingan. Yang pertama ada healthy coronary artery atau arteri koroner yang sehat, yakni arteri koroner membawa darah yang kaya oksigen ke otot jantung, sehingga otot jantungnya akan berfungsi normal. Kemudian yang kedua ada block coronary artery atau arteri koronernya tersumbat yang disebabkan oleh plak aterosklerosis atau trombus, di mana plak ini akan menyebabkan aliran darah menjadi terhambat ataupun terhenti, sehingga suplai oksigen ke jantung berkurang, lalu akan terjadi iskemia, yakni ATP turun dan akan menyebabkan kerusakan pada pompa ion. Kemudian setelah itu di bagian tengahnya ada ischemic stroke atau ada stroke yang disebabkan oleh iskemia, di mana yang pertama iskemia ini akan menyebabkan perbesaran size-nya di otak, lalu akan mematikan neuron-neuron, lalu akan terjadi degradasi blood-brain barrier, kemudian imun sel
sel imun dan zat-zat lain itu dapat masuk ke sel otak dan dapat teraktivasi. Kemudian dapat terjadi aktivasi asperosites, lalu aktivasi mikrogilus, dan akan menyebabkan kematian sel atau nekrosis. Oke, selanjutnya kita akan membahas mekanisme awal dari iskemia ini. Yang pertama itu terjadi iskemia, yaitu hambatan aliran darah yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pembentukan trombus, emboli, aterosklerosis, maupun akibat kompresi mekanis eksternal pada pembuluh darah. Hambatan ini secara langsung mengakibatkan kondisi hipoksia atau penurunan suplai oksigen seluler yang penting untuk sel dalam melakukan metabolisme aerobik. Tanpa oksigen yang memadai, mitokondria tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik untuk menghasilkan energi. Yang kemudian fenomena ini berujung dalam penurunan kadar ATP yang berkurang atau ATP depletion. Untuk selanjutnya adalah mekanisme utama, gangguan pompa ion. Nah, penurunan kadar ATP ini menyebabkan kegagalan fungsi pada sistem transport aktif pada membran, terutama pada pompa natrium kalium ATPase yang sangat bergantung pada ketersediaan energi. Kegagalan ini dapat mengakibatkan gangguan keseimbangan elektrolit, di mana ion Na+ masuk ke dalam sel secara berlebih, sedangkan ion kalium berpindah keluar sel. Ketidakseimbangan gradien ini membuat air secara osmosis masuk ke dalam sel, sehingga sel lama-lama menjadi bengkak yang dikenal sebagai cell swelling atau edema sitoplasma. Di saat yang bersamaan, kegagalan pompa kalsium juga dapat mengaktifasi berbagai enzim destruktif, seperti protease, lipase, dan nuklease, yang mulai merusak struktur protein serta membran sel secara sistematis. Untuk selanjutnya adalah dampak bagi kelangsungan sel. Yang pertama adalah edema seluler atau cellular swelling, yaitu pembengkakan sel akibat akumulasi air dalam sel dan organel seperti mitokondria dan retikulum endoplasma. Lalu yang kedua adalah aktivasi enzim destruktif, yaitu lonjakan kadar kalsium atau Ca2+ di sitoplasma yang mengaktifasi enzim penghancur seperti protease, lipase, dan nuklease yang merusak protein, membran, dan materi genetik. Lalu yang selanjutnya adalah sel bisa memasuki dua fase. Yang pertama adalah titik kritis, fase reversibel, yaitu terdapat tonjolan membran dan penggumpalan kromatin. Sel berpeluang pulih kembali jika suplai oksigen mulai kembali normal. Namun jika iskemia terus berlanjut, sel akan memasuki fase yang kedua, yaitu fase irreversibel, di mana ini ditandai dengan terjadi kerusakan permanen pada membran sel dan membran lisosom, sehingga dapat terjadi nekrosis atau kematian sel, yang kemudian dapat berakibat kerusakan jaringan. Dan untuk selanjutnya, ini adalah referensi yang kami gunakan, dan ini ada pembagian tugas. Sekian dari kami, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat pagi.